Pernah nggak lu duduk sebentar setelah seharian capek, buka aplikasi bank, lalu cuman bengong? Bukan karena kaget, bukan juga karena senang, tapi karena rasanya, ya gitu lagi. Angkanya nggak nol, tapi juga nggak bikin napas lega. Gaji baru masuk beberapa hari lalu. Tagihan belum semua datang. Tapi entah kenapa, rasa aman itu nggak ikut muncul. Mungkin lu juga pernah ngerasain ini. Setiap bulan, hidup jalan terus. Kerja, kuliah, urus rumah, urus orang lain. Semua kelihatan normal dari luar, tapi di dalam kepala selalu ada hitungan pelan. Pelan biar nggak kedengaran siapa-siapa. Kalau begini terus, aman nggak ya? Sebulan ke depan masih kepegang nggak ya? Kalau ada apa-apa mendadak, gua siap nggak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu jarang diucapin. Bukan karena lebay, tapi karena capek kalau harus jelasin. Gaji pas-pasan itu aneh. Lu nggak kelaparan, tapi juga nggak pernah bener-bener tenang. Lu masih bisa ketawa, masih bisa ngopi, masih bisa bilang, ya sudahlah. Tapi di sela-sela itu, ada rasa bertahan. Bukan hidup yang melaju. Lebih ke jaga keseimbangan biar nggak jatuh. Kadang lu ngerasa bersalah, bukan karena boros, tapi karena ngerasa, kok gue gini-gini aja. Padahal lu udah kerja, udah usaha, udah nahan banyak keinginan kecil. Dan mungkin yang paling berat dari gaji pas-pasan bukan angkanya, tapi perasaan sendirian di dalamnya. Seolah semua orang lain baik-baik saja. Seolah cuma lu yang tiap bulan mikir panjang sebelum beli sesuatu yang sebenarnya sederhana. Kalau lu lagi ada di titik ini, gua pengen bilang satu hal pelan-pelan. Lu nggak aneh, lu nggak gagal. Dan perasaan ini lebih banyak dialami orang daripada yang kelihatan. Di obrolan ini, gua nggak mau ngajarin, nggak mau menggurui. Gua cuma pengen duduk bareng lu sebentar. Ngobrol pelan soal gaji pas-pasan, soal bertahan, dan soal hidup yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya butuh tenaga besar buat dijalani. Kalau lu siap, kita lanjut pelan-pelan. Kalau lu masih dengerin sampai sini, mungkin ada bagian dari cerita tadi yang kena. Dan itu aja sebenarnya sudah cukup. Kalau obrolan ini terasa dekat, lu boleh duduk lebih lama di sini. Boleh ninggalin jejak kecil lewat komentar. Bukan buat rame-rame, tapi buat bilang, gua juga di sini. Dan kalau mau, lu juga bisa ikut berlangganan, bukan karena janji apa-apa, tapi karena obrolan pelan seperti ini, kadang kita butuhin lebih dari yang kita kira. Sekarang kita coba turun ke hal yang lebih sehari-hari. Gaji pas-pasan biasanya nggak datang sendirian. Dia datang bareng rutinitas yang sama setiap bulan. Tanggal gajian terasa cepat, tanggal akhir bulan terasa lama. Di awal bulan, hidup kelihatan agak ringan. Masih berani beli lauk yang sedikit lebih enak. Masih bisa bilang, nanti aja, kerasa khawatir. Tapi pelan-pelan, angka itu menyusut. Bukan karena satu keputusan besar, tapi karena banyak keputusan kecil. Ongkos, makan, pulsa. Iuran ini itu yang kelihatannya receh. Tanpa sadar, hidup kita dipenuhi pengeluaran yang bukan soal gaya, tapi soal bertahan. Jarang jajan fancy, jarang liburan. Tapi tetap aja, sisa di akhir bulan sering bikin geleng kepala. Dan yang bikin capek, banyak dari pengeluaran itu nggak bisa dihindari. Bukan karena kita manja, tapi karena hidup memang minta biaya. Kadang kita mikir, gue salah di mana ya? Padahal kalau dilihat jujur, pola hidupnya itu-itu aja. Nggak hedon, nggak aneh-aneh. Tapi harga hidup pelan-pelan naik. Nggak lompat, nggak teriak. Cuman naik diam-diam. Yang naik bukan cuma barang, tapi juga tuntutan hidup. Tuntutan buat tetap kelihatan oke, tetap sopan, tetap hadir. Ada satu pola yang sering kejadian. Gaji naik sedikit, napas agak panjang sebentar, lalu hidup ikut menyesuaikan. Bukan karena kita rakus, tapi karena kita pengen hidup sedikit lebih manusiawi. Dan di situ, banyak orang berhenti nyadar. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sibuk. Kita jarang berhenti buat nanya, sebenarnya hidup gue ini lagi kemana? Gua ngejar apa? Atau cuma muter di tempat yang sama? Realitas ekonomi sehari-hari itu jarang dramatis. Nggak ada ledakan. Nggak ada bangkrut tiba-tiba. Yang ada, rasa lelah yang konsisten. Rasa waspada yang nggak pernah benar-benar pergi. Kalau lu ngerasa hidup lu kayak gini, lu nggak sendirian. Dan gua pengen ngajak lu buat ngobrol, bukan buat nyari jawaban cepat, tapi buat saling nyadar. Coba tulis di kepala lu pelan-pelan, bagian mana dari hidup lu yang paling sering bikin mikir soal uang, pagi hari, akhir bulan, atau setiap kali ada pesan masuk. Nggak perlu dijawab sekarang. Cukup disimpan dulu. Karena sebelum ngomongin langkah apapun,
kita perlu ngerti dulu pola yang lagi kita jalanin. Di bagian ini, gue pengen ngomong soal kesalahan. Tapi bukan kesalahan dengan nada nuding. Lebih ke kesalahan kecil yang sering banget kejadian dan hampir semuanya dilakukan tanpa niat buruk. Karena jujur aja, kebanyakan dari kita nggak pernah bangun pagi dengan niat, hari ini gue mau bikin hidup gue makin berat. Salah satu kebiasaan paling umum adalah terlalu sering mengandalkan nanti. Nanti bulan depan agak longgar. Nanti kalau gaji naik sedikit. Nanti kalau cicilan ini kelar. Kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal. Dan seringnya, kita butuh itu buat bertahan secara mental. Masalahnya, tanpa sadar, hidup jadi selalu ditaruh di masa depan. Hari ini dijalani seadanya. Besok diharapkan jadi penyelamat. Padahal, seringkali, bulan depan nggak jauh beda. Sedikit lebih lega. Lalu balik ke titik yang sama. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah meremehkan pengeluaran kecil. Bukan karena kita nggak bisa ngitung, tapi karena pengeluaran kecil terasa nggak pantas buat dipikirin panjang. Padahal justru di sanalah uang paling sering bocor pelan-pelan. Bukan karena satu kopi mahal, tapi karena banyak keputusan kecil yang diambil saat capek, lapar, atau butuh hiburan. Dan itu manusiawi. Kesalahan berikutnya mungkin agak halus. Menyamakan sibuk dengan aman. Kita kerja terus, jarang berhenti, jarang benar-benar ngecek arah. Selama masih sibuk, rasanya seperti sedang berjuang. Padahal bisa jadi, kita cuma muter cepat di lingkaran yang sama. Ada juga pola pikir yang terdengar dewasa, tapi diam-diam melelahkan. Ya udah, gue nikmatin aja. Semua orang juga gini. Hidup emang keras. Kalimat-kalimat ini bikin kita kuat. Tapi juga bisa bikin kita mati rasa. Bukan mati rasa sama hidup, tapi mati rasa sama pilihan. Kita berhenti nanya, apa ada cara lain buat hidup sedikit lebih ringan? Bukan karena nggak mau berubah, tapi karena takut berharap. Kesalahan terakhir yang jarang disadari adalah merasa semua ini kesalahan pribadi. Merasa kurang pintar, kurang disiplin, kurang usaha. Padahal banyak tekanan hidup nggak datang dari dalam diri kita. Kalau lu sering ngerasa capek sendiri, itu bukan tanda lemah. Itu tanda lu sedang menahan banyak hal. Dan di sini, gua pengen lu denger ini pelan-pelan. Bertahan itu bukan kegagalan. Bertahan itu kerja keras yang jarang dipuji. Kesalahan-kesalahan ini bukan buat disesali, tapi buat disadari. Karena selama kita cuma nyalahin diri sendiri, kita nggak pernah benar-benar duduk tenang buat lihat hidup kita apa adanya. Dan mungkin bukan solusi cepat yang kita butuhin, tapi sudut pandang yang lebih jujur. Sekarang gua nggak mau ngajak lu mikir lebih keras. Justru sebaliknya, gua pengen ngajak lu mikir lebih pelan. Karena seringkali masalah uang bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita terus hidup di mode buru-buru. Sudut pandang baru ini sederhana. Bukan rumus, bukan trik. Lebih ke cara melihat ulang hubungan kita dengan uang. Mungkin selama ini kita nganggap gaji sebagai ukuran nilai diri. Kalau cukup, kita ngerasa aman. Kalau kurang, kita ngerasa gagal. Padahal gaji itu cuma alat, bukan cermin harga diri. Uang datang dan pergi, tapi rasa cukup itu urusan lain. Banyak dari kita hidup dengan satu asumsi, diam-diam. Nanti kalau penghasilan naik, hidup bakal tenang. Bisa jadi, tapi bisa juga tidak. Karena kalau cara kita memandang uang tetap sama, angka berapapun akan terasa kurang. Sudut pandang yang lebih tenang mungkin dimulai dari pertanyaan kecil. Apa yang sebenarnya gua butuhin buat hidup hari ini? Bukan hidup ideal, bukan hidup orang lain, tapi hidup gua sekarang. Ada bedanya antara kebutuhan dan pelarian. Dan seringkali kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena capek. Kalau kita sadar bagian ini, bukan berarti kita jadi kaku. Justru kita jadi lebih jujur. Sudut pandang lain yang sering terlewat adalah melihat uang sebagai alat napas, bukan alat lomba. Kalau napas kita cukup buat hari ini, itu sudah sesuatu. Kita jarang ngasih ruang buat rasa cukup, karena dunia di sekitar kita jarang berhenti membandingkan. Padahal, hidup yang stabil pelan-pelan seringkali lebih berharga daripada lonjakan cepat yang bikin panik. Bertahan bukan berarti berhenti bermimpi. Bertahan adalah fase ngumpulin tenaga. Dan mungkin hidup lu lagi di fase itu. Bukan naik, bukan turun, tapi nahan. Kalau lu bisa melihat fase ini sebagai bagian perjalanan, bukan sebagai kegagalan,
beban di dada bisa sedikit turun. Uang juga bukan cuma soal masuk dan keluar, tapi soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri di tengah keterbatasan. Apakah kita terus marah ke diri sendiri, atau kita kasih sedikit ruang buat bernapas? Sudut pandang baru ini nggak menjanjikan perubahan cepat, tapi bisa membuka ruang. Ruang buat mikir tanpa panik. Ruang buat milih tanpa rasa bersalah berlebihan. Dan dari ruang itu, perlahan, keputusan yang lebih sadar bisa muncul. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita lebih hadir. Di bagian ini, gue nggak pengen ngajak lu ngitung. Nggak juga ngajak lu ngerencanain apa-apa. Cuman pengen ngajak lu berhenti sebentar. Tarik napas pelan. Dan jujur ke diri sendiri. Kalau hari ini lu bercermin, bukan buat nyari salah, tapi buat ngelihat keadaan. Apa yang lu lihat? Apakah lu lihat orang yang malas? Atau orang yang sebenarnya lagi capek? Apakah lu lihat hidup yang berantakan? Atau hidup yang lagi berusaha rapi di tengah keterbatasan? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita lupa bahwa bertahan setiap hari juga butuh tenaga. Coba lu inget-inget pelan. Kapan terakhir kali lu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen ngerasa sedikit hidup? Bukan buat nyalahin, tapi buat ngerti. Atau kapan terakhir kali lu nolak ajakan, bukan karena nggak mau, tapi karena harus jaga sisa? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak perlu dijawab keras-keras. Cukup diakui. Kesadaran sering kali datang bukan dari keputusan besar, tapi dari kejujuran kecil. Tentang apa yang bikin kita tenang, tentang apa yang bikin kita cemas, tentang apa yang sebenarnya kita kejar. Mungkin selama ini yang lu kejar bukan kaya, tapi aman. Aman buat besok, aman buat bulan depan, aman kalau ada hal tak terduga. Dan itu manusiawi. Kalau lu sadar bahwa banyak keputusan lu lahir dari rasa pengen aman, lu bisa berhenti nyebut diri lu lemah. Lu cuman lagi jaga diri. Refleksi diri juga berarti ngelihat batas. Batas tenaga, batas emosi, batas keuangan. Batas bukan kegagalan. Batas adalah informasi. Dari batas, kita bisa tahu di mana harus pelan, di mana harus berhenti sebentar. Dan mungkin, kesadaran paling penting adalah ini. Lu nggak sendirian ngerasain semua ini. Banyak orang lagi jalan pelan di jalur yang sama. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Kalau lu mau malam ini atau besok pagi, coba duduk sebentar tanpa distraksi. Bukan buat mikir jauh, cuma buat denger diri sendiri. Karena seringkali, jawaban paling jujur sudah ada di dalam, tapi ketutup sama bising sehari-hari. Kalau lu masih dengerin sampai bagian ini, mungkin obrolan tadi nggak lewat begitu aja. Mungkin ada 1-2 kalimat yang nempel, dan itu sudah lebih dari cukup. Hidup dengan gaji pas-pasan sering dipandang sebagai tanda kalah. Padahal buat banyak orang, itu adalah fase bertahan yang sunyi. Nggak semua orang punya ruang buat melompat jauh. Sebagian dari kita cuman lagi jaga keseimbangan, biar nggak jatuh. Dan itu valid. Mungkin hidup lu sekarang nggak spektakuler, nggak naik drastis, nggak juga runtuh. Cuma jalan pelan, hari demi hari, dengan banyak pertimbangan kecil. Dan mungkin itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kadang perubahan paling penting bukan soal angka yang tiba-tiba naik, tapi cara kita berdamai dengan keadaan hari ini. Bukan menyerah, tapi berhenti memusuhi diri sendiri. Lu boleh pengen hidup yang lebih tenang. Lu boleh pengen kondisi yang lebih longgar. Tapi lu juga boleh mengakui bahwa hari ini lu sudah berusaha sebisanya. Nggak perlu janji besar. Nggak perlu target muluk. Cukup satu kesadaran kecil bahwa hidup lu layak dihargai bahkan di tengah keterbatasan. Kalau nanti lu bikin keputusan yang lebih pelan, lebih sadar, itu bukan karena takut, tapi karena lu lagi jaga diri. Dan kalau suatu hari nanti kondisi berubah, itu bukan keajaiban. Itu hasil dari banyak hari bertahan yang jarang kelihatan hasilnya. Untuk sekarang, tarik napas sebentar, minum air, rapiin pikiran sedikit. Lu nggak tertinggal sejauh itu. Lu cuma lagi jalan dengan ritme lu sendiri. Dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini.